tidak melakukan tindakan selama 2 minggu, maka jangan salahkan kami. Ini adalah sudah merupakan kerugian negara dan kita akan laporkan kepada KPK. Kami mesti punya rasa moral karena kami juga tahu kalau orang kalau sudah dilaporkan, kalau udah masuk penjara baru dia ngeh. Ibu Menteri, kita akan laporkan karena ini adalah pembentuk pembiaran kerugian negara. Jadi apa tentang kerusakan lingkungan, tentang IPPK, perizinan, tentang apa saja, tentang B3, non B3, itu jelas-jelas merugikan, kerugian negara. Korupsi itu adalah bagian daripada kerugian negara yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi. Bela negara itu apabila ada ancaman. Kita ini sebagai bela negara, karena kita melihat kondisinya ada ancaman. Jadi Undang-Undang Nomor 23 2019 ya, itu sudah jelas. Pasal 11 itu mengatakan seperti itu terakhir. Bahwa warga negara Republik wajib. Kalimat wajib itu jelas. Ini kita udah sampaikan satu persatu, udah jelas ada kerugian negara. Jadi pelaporannya itu ada, bisa pelaporan kerugian negara daerah, bisa pelaporan kerugian negara yang dilakukan oleh tingkat pusat. Nah kami meminta tadi, sekarang lagi dibikin kesepakatan. Jadi mudah-mudahan sudah ditandatangan, kita lihat 2 minggu. Jadi saya minta persiapkan visi kembali. Kita akan dobrak karena menurut pandangan saya dan analisa kajian dari teman-teman Dewan Pakar kita bahwa ini adalah tindakan korupsi. Bahwa ini adalah sudah pidana korupsi. Sebagian adalah pidana lingkungan hidup. Jadi ini sudah jelas sekali. Itu saja. Terima kasih bagi teman-teman semua. Apabila yang kita bergerak, mungkin yang sambil nunggu atau kita duduk dulu, kita langsung bergerak balik ke kanan semua. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan amal ibadah. Niatkan bahwa ini amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan karena kita pingin kelihatan, tidak. Supaya kita kelihatan eksistensi, tidak. Kita udah dari dulu eksistensi di masyarakat. Dan sudah banyak yang kita penjarakan. Kita bukan sekali, sudah sering. Tapi hari ini kita beri kesempatan kepada kementerian. Dan saya kecewa. Bentar lagi tim negosiasi. Jangan takut Anda kalau mau bernegosiasi untuk kebenaran dan keadilan. Tim negosiasi lemah. Saya udah bilang kalau kita minta itu minimal tingkat dirjen. Kalau sudah masuk saya ke dalam tidak bisa. Beda ketika saya di luar, saya akan sikap, saya akan bawa, saya tanggung jawab ketika ada kerusuhan. HIP, saya itu di luar karena saya tahu persis. Maka saya pimpin demonstrasinya di depan dan tidak masuk ke dalam. Jadi ketika negosiasi patah kita hantam. Tapi hari ini saya kecewa. Tim negosiasi lemah. Sekali lagi. Katanya ketemu dengan Dirjen Penindakan Hukum. Mana? Bohong. Kan saya udah bilang jangan sampai kita ini dibohongi. Kita ini sudah ancaman ini. Makanya datang ke sini karena kita punya bukti. Kita ini udah bikin surat bukan sekali 2 kali. Udah rajin. Makanya kita datang ke sini. Karena surat kita sudah tidak dianggap. Udah beberapa kali. Maupun tentang IPPKH, maupun tentang Teknino, maupun tentang kecik, maupun yang lain SGI, maupun banyak. Jadi ada data, tanda terimanya ada kok. Jadi sekali lagi, bentar lagi saya udah bilang, saya kalau fisik saya kuat dari tadi udah pingin naik.
fisik saya kurang kuat. Saya tensinya ntar naik lagi. Terima kasih ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya orang muslim, jazakumullahu khairan katsira. Semoga semua teman-teman dapat amal ibadah yang lebih. Ingat, saya bukan orang yang baik dan bukan orang muslim yang benar, bukan. Tapi saya meyakini, saya diajarkan oleh guru saya. Ketika Anda sholat, ketika Anda baca Al-Quran, tapi kedoliaman dibiarkan, Anda hancur, percuma. Kita ini, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Langkah kita ini adalah keimanan kita. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman kita. Ini adalah cinta kepada tanah air kita. Mau bagaimana anak cucu kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi, tertib, perlihatkan adab dan adat GMBI. Ya, satu komando, tertib. Ya, terima kasih. Jadi Pak Ketum, dari media bisa menambahkan Pak Ketum, dalam waktu 2 minggu nanti yang ekstra diberikan untuk pembenahan di dalam, seandainya terjadi pengunduran, apa yang ditempuh Pak Ketum? Kita lakukan pelaporan langsung kepada KPK. Bahwa di sana ada jelas ada pembiaran yang dilakukan oleh pihak kementerian, khususnya pemegang tampuk pimpinan terbesar, menteri. Di dalam apakah Pak Ketum bertemu dengan menteri di dalam Pak? Tidak. Bertemu dengan siapa Pak Ketum? Ya, saya lihat tingkat kabak dan biro ya. Jadi saya kecewa sekali. Jadi saya titipkan amanah, dan harus diterima oleh dirjen minimal atau dan satgas penindakan. Jeda waktu yang diberikan 2 minggu Pak Ketum, ini kan sangat cepat. Kira-kira bila mana terjadi ini, apakah terjadi akan unjuk rasa kedua kali lagi Pak dalam ini? Ya, unjuk rasa tidak ke sini. Kita nggak ada lagi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kita akan laporkan ke APH tentang pengrusakan hutan itu dilakukan. Kita laporkan ke Bareskrim. Tentang kerugian negara kita laporkan ke KPK. Ya, kalau perlu kita laporkan juga ke 3 instansi. Jadi harapannya Pak Ketum ini gimana ini supaya Ya, harapannya harus ditindak tegas, dijalankan. Kan sudah ada jelas. Tinggal melakukan. Kalau itu kewenangan daerah, ya, kementerian tinggal nelpon kepala daerah atau kepala dinas, tindak, selesai. Atau terjun sidak, betul nggak data-data dari GMBI yang dilaporkan. Nah, kalau itu kewenangannya kementerian, lakukan dong. Kementerian kalau tidak bisa melakukan, contoh kewenangan kementerian tadi PPKA itu kewenangan kementerian, membiarkan ada yang tidak tahun, tidak mengganti kompensasi.